Berjumpa kembali bersama Ibu Ninda Nurajija pada pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses membelahnya sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Adapun tujuan pembelahan sel pada organisme uniseluler atau organisme bersel satu yaitu untuk reproduksi sel atau perbanyakan sel. Sedangkan pada organisme multiseluler atau organisme dengan bersel banyak bertujuan untuk yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua adalah regenerasi sel-sel yang rusak atau mati, dan yang ketiga adalah untuk membentuk variasi individu yang baru. Pembelahan sel ini ada 3 macam. Ada pembelahan amitosis, ada pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Langsung saja yang pertama yaitu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis atau dikatakan dengan pembelahan secara langsung yaitu pembelahan spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Biasanya terjadi pada organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Contoh organisme uniseluler yaitu bakteri, amuba, dan paramecium. Fungsinya yaitu untuk reproduksi sel atau perbanyakan sel. Contoh pembelahan amitosis yang terjadi pada bakteri. Yang pertama, DNA menempel pada dinding sel. Setelah itu, DNA itu bereplikasi atau berduplikasi dan terjadilah pemanjangan sel. Karena adanya pemanjangan sel, maka setiap untai DNA yang bereplikasi itu menempati bagian sel yang akan membelah. Terjadilah atau terbentuklah septum atau sekat dan dua sel akan terpisah. Sebelum kita membahas mengenai pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, kita akan membahas mengenai siklus sel. Siklus sel ini ada 2 fase, yaitu interfase dan fase M atau fase mitotik. Yang pertama adalah fase interfase. Fase interfase ini biasanya disebut juga dengan fase persiapan, di mana fase interfase ini ada 3 fase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Nah, yang pertama yaitu fase G1. Fase ini merupakan fase yang paling aktif. Mengapa? Karena pada fase ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Dan di akhir fase G1 ini terjadi peningkatan aktivitas enzim untuk sintesis DNA. Kemudian yang kedua itu adalah fase S atau fase sintesis, di mana fase ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Dan yang terakhir adalah fase G2, di mana fase ini merupakan sel mempersiapkan diri untuk membelah. Dan akhir di fase ini ditandai dengan diawalinya fase M atau fase mitosis. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk atau bersifat diploid. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan dan juga pengganti sel-sel yang rusak atau mati. Pembelahan mitosis ini dapat terjadi pada hewan atau tumbuhan. Kalau pada hewan terjadi pada sel-sel somatis atau sel-sel tubuh, sedangkan pada tumbuhan itu terjadi pada jaringan meristem atau jaringan yang aktif membelah. Contohnya seperti ujung akar dan pucuk. Pembelahan mitosis ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Yang pertama adalah profase. Pada tahapan ini, kromatin menebal dan memendek, sehingga menjadi kromosom. Nah, yang kedua, nukleolus dan membran inti mulai menghilang. Dan sentrosom berubah menjadi sentriol, di mana sentriol ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan juga terbentuklah benang-benang spindle. Nah, yang kedua adalah metafase, di mana kromosom ini berada di bidang ekuator. Yang ketiga itu anafase, di mana kromosom berubah menjadi kromatid, dan kromatid itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Tahap yang keempat yaitu telopase. Pada tahapan ini, nukleolus dan membran inti ini akan mulai terbentuk kembali. Di tahap ini pula terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang tadinya kromatid menjadi kromatin kembali, dan juga sentriol yang awal sentriol menjadi sentrosom kembali. Dan pada tahap ini pula menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan induknya.
Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan ini menghasilkan 4 sel anak yang haploid atau N. Nah, pembelahan ini juga terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk mereduksi atau pengurangan jumlah kromosom yang tadinya bersifat diploid menjadi bersifat haploid. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi 2 periode pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama adalah meiosis 1, di mana pada meiosis 1 ini terjadi 4 tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Yang pertama adalah profase 1. Fase ini umumnya memiliki atau berlangsung lebih lama. Mengapa? Karena terdapat 5 subfase lagi, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Pada fase leptoten, kromatin menebal dan memendek menjadi kromosom. Nah, pada fase zigoten, kromosom homolog itu saling mendekat dan menempel satu sama lain, sehingga yang tadinya sentrosom menjadi sentriol. Nah, sentriol tersebut ini akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada fase pakiten itu terbentuknya tetrad atau memiliki 4 kromatid. Selanjutnya, pada fase diploten terjadi crossing over atau pindah silang. Nah, yang terakhir, pada fase diakinesis ini terbentuknya benang-benang spindle. Kenapa? Karena tadi ada pergerakan dari sentriol yang bergerak ke kutub yang berlawanan, dan juga pada fase ini pula nukleus dan membran inti ini menghilang. Yang kedua adalah metafase 1, di mana kromosom homolog ini berada di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 1, di mana pada tahapan ini ya kromosom homolog itu bergerak ke kutub yang berlawanan, sehingga yang tadinya kromosom homolog menjadi kromosom kembali. Nah, yang keempat itu ada telofase 1, di mana pada tahapan ini inti dan membran inti itu mulai terbentuk kembali. Terjadi pembelahan sitoplasma. Nah, pada meiosis 1 ini ya menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Kenapa haploid? Karena pada meiosis 1 ini terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Masuk ke meiosis 2. Pada tahapan ini sudah tidak terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Jadi, pada tahapan-tahapan ini sama saja seperti pada pembelahan mitosis. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah profase 2, di mana pada tahapan ini itu terjadi kromosom menebal dan memendek. Yang kedua, sentrosom menjadi sentriol, dan sentriol tersebut akan bergerak ke kutub yang berlawanan, sehingga terbentuklah benang-benang spindle. Yang kedua adalah metafase 2, di mana kromosom berada di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2. Pada tahapan ini terjadi kromosom itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang tadinya kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, yang keempat ada telofase 2. Pada tahapan ini nukleus dan membran inti mulai terbentuk kembali, dan juga pada tahapan ini pula terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Pada pembelahan meiosis ya, khususnya pada meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel somatis atau sel-sel tubuh pada hewan, dan pada tumbuhan terjadi pada jaringan meristem atau jaringan yang aktif membelah. Pembelahan meiosis itu terjadi pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Yang kedua adalah pembelahan mitosis ini hanya terjadi satu tahap pembelahan, sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi 2 periode pembelahan. Yang ketiga, pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 sel anak yang bersifat diploid atau 2N, sedangkan pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid atau N. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gametogenesis. Apa yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin. Gametogenesis ini ada 2 macam, ada spermatogenesis dan juga oogenesis. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di organ kelamin jantan, yaitu di testis. Lebih tepatnya itu di tubulus seminiferus.
Adapun tahapan-tahapan dari spermatogenesis, yang pertama, spermatogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis pertama, menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Mengapa haploid? Karena sudah terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Selanjutnya, spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid, dan spermatid akan berdiferensiasi menjadi sel sperma atau spermatozoa. Sehingga hasil akhir dari spermatogenesis ini menghasilkan 4 sel sperma atau spermatozoa yang fungsional. Yang selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Adapun tahapan-tahapan dari oogenesis, yang pertama adalah oogonium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Nah, oosit primer tadi akan mengalami meiosis pertama, menghasilkan 2 sel yang berukuran berbeda. Yang ukuran besar itu menjadi oosit sekunder, nah ukuran yang kecil itu menjadi badan polar primer. Oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 yang akan menghasilkan ootit dan 1 badan polar. Sedangkan badan polar primer akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 2 badan polar sekunder. Yang ootit tadi akan berdiferensiasi menjadi ovum, sedangkan 3 badan polar akan mengalami degenerasi. Jadi, oogenesis ini akan menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang tidak fungsional. Adapun perbedaan spermatogenesis dan oogenesis, yang pertama, spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional semuanya. Sedangkan oogenesis ini menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang fungsional dan 3 badan polar yang tidak fungsional. Yang kedua, spermatogenesis ini terjadi di testis, lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Sedangkan oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Baik ya, sekian pembelajaran pada hari ini mengenai pembelahan sel. Jangan lupa video ini ulang-ulangi terus ya agar selalu ingat. Dan mudah-mudahan materi yang telah Ibu sampaikan ini akan bermanfaat bagi kita. Jangan lupa juga jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah seperti memakai masker, memakai hand sanitizer dan yang lainnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.